Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Waalaikumsalam. Hai. Ngobras. Kembali lagi nih bersama kita di Ngobras, ngobrol bareng Sainscom. Sainscom. Oke, teman-teman Ngobras, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di pembahasan sebelumnya, yaitu sama mengenai tentang cyber security awareness. Saat ini saya masih bersama dengan Pak Teguh Purnomo. Halo, selamat siang Pak Pur. Selamat siang Mbak Nisa, apa kabar? Ya, alhamdulillah saya baik Pak Pur. Pak Pur bagaimana juga kabarnya? Alhamdulillah. Oke Pak Pur, untuk sesi pertama ya, sesi sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai apa itu istilah dari cyber security, atau juga apa itu juga bagaimana dengan kondisi cybercrime yang ada di Indonesia, apa saja tingkatan-tingkatan hacker ya, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, apakah hacker itu juga punya sisi positif dan negatifnya ya. Terus juga kita juga dari sesi sebelumnya kita juga sudah membahas tekniknya apa saja sih supaya kita bisa menggunakan internet lebih aman di sesi yang pertama. Untuk teman-teman Ngobras, bagi yang belum nonton di sesi pertama, silahkan untuk nonton videonya dulu, ada di channel itu. Untuk itu bisa kita langsung lanjutkan saja untuk pertanyaannya Pak Pur. Siap Mbak Nisa, monggo silakan. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, seberapakah besar resiko atau pengguna internet dari ancaman dan serangan cyber? Oke, baik. Selamat siang sahabat Ngobras. Jadi, seberapa besar tingkat risiko pengguna internet terhadap serangan cyber? Ya, bisa kita lihat bahwa serangan cyber ini memang saat ini sangat luar biasa. Jadi kalau kita bicara risiko, maka ketika kita tidak aware terhadap bagaimana pelaku kejahatan itu melakukan kejahatannya, maka ini sangat tinggi sekali risikonya. Ya, jadi sangat berbahaya, terutama ketika kita melakukan transaksi ya lewat internet. Nah, seberapa tingkat risikonya tergantung dari apa yang kita lakukan ketika berselancar di internet. Jadi kalau kita hanya browsing-browsing mungkin risikonya nggak terlalu besar. Tapi ketika kita coba transmisi data, transfer data, kemudian melakukan transaksi di internet, maka tentunya risikonya juga akan besar. Nah, bagaimana kita melihat tingkat risiko tadi? Yang pertama memang didasari dari transaksi yang kita lakukan sendiri di internet. Ini akan menentukan sebenarnya seberapa tingkat risiko. Ya, jadi kalau kita hanya daring, kemudian browsing, kemudian baca email, mungkin nggak terlalu besar risikonya. Tapi itu semua sebenarnya dari risiko yang kecil itu bisa menyebabkan risiko yang besar. Kenapa? Ketika secara tidak sengaja kita akses internet menggunakan public service, hotspot misalnya, kemudian kita tanpa sengaja melakukan proses autentikasi, hanya login ke Facebook, login ke Instagram, login ke email, dan ketika saat itu ada yang melakukan intercept, maka tentunya ini bisa berkembang ya. User kita sudah bisa disadap oleh orang lain, password kita juga sudah bisa diakses oleh orang lain, maka tentunya risikonya jadi lebih besar. Untuk itu pastikan bahwa ketika akses ke public service, ya ke hotspot misalnya, maka pastikan hanya digunakan untuk browsing aja, untuk menghindari risiko lebih besar ketika kita berselancar di internet. Tapi kan biasanya nih Pak Pur, kadang orang nih untuk mengakses WiFi gratis ya, kadang kan mereka tidak hanya untuk bisa mengakses membuka web saja, kebanyakan mereka ini membuka pesan ataupun membuka pesan ataupun menerima telepon atau kan melakukan telepon. Apakah itu juga termasuk hal yang aman dilakukan selain membuka internet atau website? Oke, disinilah butuhnya awareness ya. Jadi bagaimana kita sendiri aware terhadap keamanan data, keamanan informasi yang kita miliki. Jadi ketika kita akses ke public service, ya ke layanan hotspot yang gratis, maka kadang-kadang kita nggak sadar di situ kita melakukan autentikasi. Sedapat mungkin usahakan ketika kita menggunakan layanan yang gratis, maka kita hanya gunakan untuk browsing aja. Baca email pun ya itu juga memiliki risiko ya.
sebaiknya hanya untuk browsing, baca-baca berita dan sebagainya, itu enggak terlalu berbahaya. Kalau kita baca email, kemudian pada saat kita mau baca email kan tentunya kita melakukan autentikasi tuh, masukkan username, password, kemudian kita mau ke Facebook pun kita harus masukkan username. Nah, ini yang memiliki risiko yang besar. Nah, disinilah maka bagaimana kita harus aware terhadap cyber security. Tuh. Baik, jadi mungkin istilahnya lebih baik tidak usah buka aplikasi apapun ya ketika sedang misalnya handphone kita langsung terpasang dengan sendirinya dengan wifi luar, kita tahu hal itu lebih baik langsung dimatikan daripada membuka aplikasi lain, daripada itu membahayakan data yang kita punya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa tipe-tipe serangan cyber yang berbahaya bagi users atau pengguna internet? Oke, baik. Kalau kita lihat apa sih tipe-tipe serangan yang berbahaya? Tahun 2017 itu ramai ransomware. Kemudian di 2019 itu ramai dengan istilah mirrorboot. Kemudian dan setiap tahun itu selalu berubah generasi dari malware ya, malicious software. Jadi jenis-jenis serangan yang dilakukan di cyber itu terutama adalah dari malware ya. Malware di sini banyak sekali ragamnya. Gitu. Seperti kita tahu bahwa sebuah script, sebuah program bisa dikatakan sebagai malware atau virus atau spyware dan sebagainya. Ini memiliki minimal 4 kriteria. Jadi ketika jenisnya apa? Jenisnya tergantung dari kriterianya. Ada yang virus, ada yang ransomware, ada juga backdoor. Ya. Nah, yang banyak yang sangat populer itu tentunya kita juga harus paham bahwa di internet ini sangat berkeliaran sekali sebenarnya virus-virus dan malware. Kalau kita tidak hati-hati download sesuatu, akses sesuatu gitu ya, maka sebenarnya ada beberapa site yang online yang bisa kita manfaatkan untuk menganalisa apakah file yang kita download itu memiliki malware atau tidak. Apakah site yang akan kita akses ini memiliki malware atau tidak. Ada sebuah site yang namanya malware analysis, yakni virustotal.com. Virustotal.com ini memiliki kemampuan untuk menganalisa apakah file yang kita download, website yang kita akses itu memiliki malware atau virus atau tidak. Jadi kalau kita bicara risiko sangat rentan sekali. Nah, yang paling berbahaya saat ini adalah malware itu sudah dengan generasi baru yang dimiliki oleh ransomware. Kalau di versi-versi sebelumnya, ransomware itu hanya digunakan untuk melakukan encrypt data. Gitu. Nah sekarang malware itu bukan cuma melakukan encrypt, tapi bisa mencuri data, mencuri informasi, mencuri akun dan sebagainya. Nah yang lebih berbahaya adalah ketika seorang hacker dengan script yang dia miliki, script ini memiliki kemampuan untuk bisa melakukan backup. Backupnya berkala, ya. Ada 4 versi backup. Jadi kalau pakai incremental backup ini adalah backup yang setiap saat secara berkala. Misalnya hari ini ada transaksi di server. Nah, incremental backup akan melakukan backup terhadap perubahan yang terjadi pada hari itu. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya dibandingkan kalau cuma sekedar ancamannya device, kemudian ancamannya ransomware. Kita sudah banyak sekali cara untuk mengatasinya. Tapi kalau sudah script yang berjalan, di mana script itu dibuat oleh hacker dan script ini memiliki kemampuan untuk backup incremental. Nah, ini yang berbahaya. Jadi sebetulnya jenis-jenis serangan yang dilakukan oleh hacker dan ini sangat berbahaya buat user adalah ya memang sangat banyak ya, terutama adalah malware ya. Malware dan jenis-jenisnya sangat banyak. Ya, ada spyware, ada worm, ada virus, ada backdoor. Itu mungkin. Mungkin salah satu aja yang mungkin bisa kita bahas seperti virus-virus itu kan hal yang umum ya, yang umum banget bisa sangat gampang dialami oleh kita atau file kita tiba-tiba kena virus, nggak bisa dibuka, ataupun flash disk, ataupun laptop itu sendiri kena virus itu sendiri. Apakah dari file ataupun dari kita membuka internet itu bisa langsung membuat
laptop kita itu terkena virus, atau bisa tolong dijelaskan Pak? Oke, jadi virus, kalau kita bicara mengenai virus, maka kita tahu bahwa kita tidak mungkin bisa menghindari virus, tetapi setidaknya kita bisa menghindari penyebarannya. Jadi apakah mungkin ketika kita akses ke internet itu bisa terkena virus? Ada beberapa website yang sebenarnya website itu sendiri sudah terinfeksi virus, dan ketika kita akses ke website tersebut, virus network ini bisa langsung pada saat kita akseskan ke browser itu kita download dashboard dari website yang kita hubungi. Nah, saat kita download dashboard tersebut, maka bisa jadi virusnya langsung masuk. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, virus ini bisa menyebar dengan download misalnya. Kita download sesuatu, ya. Kita download, kita nggak sadar, ternyata download yang itu sudah tersisipi dengan teknik Stegano, menyisipi informasi yang kita download tadi. Yang kedua, file attachment. File attachment mesti hati-hati. Maka saya sering mengingatkan, ketika Anda melakukan download file, maka pastikan sebelum file itu di-download, coba dianalisa dengan virustotal.com. Karena ada sekitar 72 antivirus di seluruh dunia akan menganalisa apakah file attachment tadi yang kita download memiliki malware atau virus atau tidak. Kita bisa manfaatkan itu. Nah, kemudian virus network. Ya, virus network itu sangat cepat sekali berkembang. Ketika kita nggak sadar koneksi ke dalam satu jaringan, satu segmen jaringan, maka bisa jadi virus tersebut nyebar ke semua segmen tersebut. Ya, maka kita mesti siapkan yang pasti adalah antivirusnya harus selalu update. Usahakan menggunakan antivirus yang berbayar, jangan yang gratis, ya gitu. Kemudian bagaimana dengan USB? Nah ini 75% informasi yang kita miliki itu tidak dienkripsi di flash disk. Jadi semua informasi yang ada di flash disk ini sangat rentan, apalagi kita sering tukar-tukar informasinya menggunakan USB tadi, flash disk, dari komputer kita ke komputer rumah, ke laptop kawan, pinjem hanya sekedar ngeprint. Tentunya bisa jadi yang tadinya flash disk itu bersih, ternyata ada komputer yang untuk ngeprint ini sudah terkontaminasi, maka tentunya mungkin saja. Atau bisa jadi komputer rumah kita yang biasa digunakan untuk main game, ini pernah download game, ketika kita masukkan USB, bisa jadi flash disk itu terkontaminasi. Jadi usahakan flash disk ini kalau itu berisi data-data yang penting, jangan pernah digunakan atau dicolokkan ke komputer atau laptop yang lain, karena itu juga memiliki tingkat kerentanannya. Ya, itu berarti risiko cukup tinggi untuk mendapatkan virus sebagai terdapat hal-hal penting ya, bisa karena sekalinya udah dapet langsung terus hilang semua filenya. Ya, bisa jadi memang virus itu sebetulnya memiliki karakteristik ya. Tidak semua virus itu menghapus data. Tidak semua virus itu merusak data. Karena virus tentunya memiliki karakteristik. Nah, karakteristik virus tersebut yang menentukan bahwa virus itu jenis siapa. Ada virus yang menyerang master boot record, maka kemungkinan sistem yang kita miliki nggak bisa startup. Ada virus yang menyerang data-data executable, ya, maka sistem tetap jalan, aplikasi tetap jalan, tapi data-data exe tadi bermasalah, nggak bisa dibuka. Ada virus yang juga menyerang aplikasi, ada virus yang menyerang database. Jadi virus ini jenisnya sangat banyak, karakteristiknya sangat banyak, tergantung si pembuat virusnya sendiri dengan membuat virus itu akan digunakan untuk apa. Bisa digunakan untuk mencuri data, bisa digunakan untuk menghapus data, bisa juga digunakan untuk membebani sistem. Jadi memang tergantung dari karakteristiknya. Yang pasti, ada nggak sih virus yang tidak berbahaya? Banyak. Ada nggak sih virus yang sangat berbahaya? Sangat banyak juga gitu loh. Jadi memang sama seperti manusia ya. Ada yang jahat, ada yang baik. Ya kan? Virus juga sama. Virus itu berarti sangat banyak sekali, berarti kita juga harus lebih aware, bukan hanya saat menggunakan web di luar sana, tetapi jika kita punya akses internet manapun, ataupun punya flash disk nih, untuk lebih hati-hati lagi saat menggunakannya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya.
Bagaimana user atau pengguna laptop dan gadget lebih aware dengan ancaman keamanan cyber saat ini? Oke, bagaimana pengguna laptop dan gadget ya Lebih aware dengan lebih aware agar dia lebih aware terhadap ancaman keamanan. cyber. Yang pertama, sering-seringlah baca informasi mengenai kejahatan-kejahatan cyber. Pahami kasus-kasus, cari informasi mengenai, sangat benar sekali kalau kita menggoogling, misalnya serangan cyber terhadap laptop, serangan cyber terhadap gadget. Karena gini, setiap sistem ini pasti memiliki yang namanya zero vulnerability. Sistem itu memiliki kelemahan dasar. Kalau kita menggunakan gadget, misalnya smartphone ya, misalnya kita menggunakan Android. Android itu kita bisa melihat bahwa Android versi terbaru sekalipun itu memiliki yang namanya vulnerability atau celah. Dan ini dengan mudah kita bisa analisa, kita bisa cek. Gimana caranya? Kita bisa browsing di Google, dari Google kemudian kita ketik aja, googling itu di googling kita ketik vulnerability Android versi berapa. Maka nanti dengan teknik dan kemampuannya crawlingnya si Google akan memberi informasi bahwa sekian banyak vulnerability pada Android. Kemudian kita bisa lihat sistem yang kita gunakan. Misalnya laptop. Laptop ini kita menggunakan versi Windows-nya berapa? Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11. Kita cukup ketik aja vulnerability Windows 10, vulnerability Windows 11. Kemudian kita akan dapatkan CVE ya. CVE itu Common Vulnerability Expose. Informasi celah-celah yang ada pada sistem yang kita gunakan. Nah ini ya, selain ketika kita akses menggunakan free hotspot, maka kita harus pahami bahwa aplikasi yang kita gunakan, sistem yang kita gunakan, gadget yang kita gunakan itu masih nggak sih memiliki celah-celah? Karena pada dasarnya semua hardware maupun software ini memiliki yang namanya vulnerability, zero vulnerability. Kelemahan bawaan dari pabrik. Kelemahan bawaan pabrik itu pasti ada. Jadi setiap produk memiliki, dan itu bisa kita analisa. Walaupun kita bukan orang security, kita user biasa, kita bisa ngecek kok. Cuma ketik aja vulnerability Android versi berapa, vulnerability Office versi berapa. Jadi laptop saya sudah coba cek yang Microsoft Office versi 2019 365 itu memiliki lebih dari 300 celah. Itu belum digunakan. Bahkan server yang 2019 pun masih belum banyak yang pakai, ini sudah bisa dianalisa. Bahkan Android yang terbaru pun sudah saya cek ternyata lebih dari 200 celahnya. Jadi kita lebih hati-hati setelah kita tahu gadget yang kita gunakan, laptop yang kita gunakan, PC yang kita gunakan untuk berinternet, kita tahu celahnya apa aja, dari situ kita harus hati-hati. Dari situ kita bisa menganalisis, wah ini nggak bagus nih, jangan digunain deh, atau bisa, wah ini jangan dipakai ya, nanti handphonenya gini, nanti laptopnya kayak gini, gitu kan. Jadi ada dengan kita baca kita tahu efek apa yang akan ditimbulkan bila kita melakukan kesalahan mungkin ya, atau ya bisa jadi sih kesalahan saat mengakses sesuatu, dan itu bisa menimbulkan dari terjangkit dari virus ataupun enkripsi lainnya dari hacker dan sebagainya macamnya. Jadi saya tambahkan, ketika kita koneksi ke internet, kita menggunakan smartphone misalnya, maka kita harus tahu bahwa smartphone itu masih memiliki vulnerability. Nah sayangnya sampai sekarang pengguna itu hanya senang menggunakan tanpa fiturnya, iya. senang menggunakan fitur. Dan yang berbahaya lagi adalah ketika kita dapat message di smartphone kita, di situ ada keterangan, saya juga sering dapat keterangannya hasil analisa dari ini smartphone Anda memiliki celah. Downloadlah antivirus ini. Oh iya, nah, suka ada seperti itu. Jangan pernah klik itu karena itu adalah salah satu teknik yang digunakan oleh attacker untuk bisa mengontrol kita. Kenapa? Ketika kita klik, sebenarnya saat diklik itulah malware-nya aktif. Padahal dia bukan antivirus. Ya bisa jadi antivirus palsu. Ada antivirus palsu banyak. Jadi jangan pernah klik sesuatu yang kita anggap yang kita nggak paham. Ya, jadi sebaiknya kita lebih berhati-hati. Kemudian jangan pernah klik attachment yang sumbernya nggak jelas. Itu
penting. Ya. Jadi ada attachment itu nggak jelas nih. Udah mending klik delete, klik delete. Yap. Itu ya. Soalnya karena mungkin kalau kebanyakan kadang kan suka dapet pesan atau biarin aja, nggak penting juga, biarin aja, itu malah sebenarnya itu yang membuat bahaya ya. Oh, seperti itu. Jadi bagi teman-teman ngobras nih, kalau ada pesan atau apapun lebih baik di delete sebelum menimbulkan sesuatu yang tidak baik terhadap smartphone atau laptop atau gadget kita. Mungkin sebelum penutupan nih Pak Pur, boleh dibagikan bagaimana pengalaman Pak Pur sendiri di security, biar sobat-sobat ngobras ini tahu nih Pak Pur seperti ini ya gitu. Oke, baik sahabat ngobras, ada beberapa tips and trick bagaimana kita mengamankan gadget atau laptop atau smartphone yang kita miliki. Di awal, di sisi pertama saya sudah katakan berhati-hati dengan hotspot area, ya kan? Kemudian yang kedua, pastikan menggunakan software yang berbayar. Nah, yang ketiga, jangan download sembarangan. Download games, ya, apalagi musik, film, apapun lah ya. Download yang free itu sebaiknya dihindari. Nah, kemudian pastikan informasi yang kita miliki, sebenarnya kalau kita bicara informasi yang kita miliki itu kan berbahaya. Kita tanpa sadar sebenarnya sering diminta ketika kita download aplikasi WhatsApp atau apapun, kita diminta biarkan apakah diizinkan aplikasi ini untuk akses foto. Ya, sering seperti itu. Ini selalu kita katakan ya, karena kalau kita nggak dipilihnya, maka aplikasi akan terhenti dari transaksi. Kemudian, triknya adalah minimalisir aplikasi yang Anda gunakan. Karena kadang kita ikut-ikutan download sesuatu yang kita nggak paham. Ya, kayak ada fitur menarik, misalnya, ini ada sesuatu aplikasi yang bagus nih, kita nggak tahu fungsinya apa, kita download. Atau lagi yang trending gitu ya, pengen ikutan download, dia pengen tahu ini fungsinya gimana, tapi nggak ngerti caranya, hapus lagi. Oke. Kalau dihapus mungkin masih baik. Kadang kita nggak sadar, kita sudah download banyak aplikasi tersebut tidak kita gunakan, padahal kalau aplikasi itu memang aplikasi yang kita dapatkan juga nggak jelas dari mana sumbernya, bukan dari vendornya, maka kemungkinan sudah terinfeksi dengan atau disusupi dengan virus misalnya. Maka sebaiknya kalau kita nggak sadar, kita nggak tahu isinya apa, baiknya di-delete. Aplikasi itu kita hapus. Jadi pastikan gunakan aplikasi yang memang kita gunakan. Kalau setelahnya sudah kita install, sebaiknya kalau kita nggak tahu fungsi aplikasi tersebut, kita hapus. Jadi memang pastikan lagi, aware ini sebenarnya memang rada kalau kita mau aware itu sebenarnya karena kita nggak sadar bahwa kita berpikir data yang kita miliki, informasi yang kita miliki, siapa sih yang mau, gitu kan? Kadang-kadang kita menyatakan bahwa ini data sederhana, data biasa, data nggak penting. Buat kita mungkin data itu nggak penting, tapi buat orang lain yang butuh data itu bisa jadi data itu jadi hal yang penting. Menjadi celah jadi orang membuat kejahatan atau apa, informasi yang bikin ini nggak aman, orang yang mungkin yang rada-rada jahil gitu ya bisa mengambil hal itu dengan mudah. Pastikan bahwa email, kemudian nomor handphone, kemudian beberapa, kalau sekarang kan kita lebih senang pamer, ini loh Facebook saya, ini loh Twitter saya, ini loh. Hati-hati dengan memasang foto. Hati-hati jangan masang foto. Jadi pastikan bahwa foto yang kita miliki itu kalau perlu di-blur. Kenapa? Nah, ini salah satu trik yang pernah saya gunakan. Jadi saya kalau mau membuat Twitter palsu, Instagram palsu, Facebook palsu, cukup mencuri 3 foto dari orang tersebut. Kenapa? Jadi orang itu akan percaya ketika profil kita punya 3 foto. Dia percaya ini adalah foto yang ini adalah informasi yang sosmed yang asli. Nah, jadi usahakan jangan sembarangan memajang foto profil. Jadi pastikan foto profil itu di-blur. Diedit lah seperti apa supaya jangan 3 ada foto kita terlihat cantik,
fotonya 3345 itu diganti-ganti setiap hari. Dan itu kan bisa di-download oleh orang lain. Betul. Nah, ini biasa digunakan untuk melakukan fake Facebook, fake Instagram, fake Twitter dan sebagainya. Nah, ini berbahaya. Itu jadi saya ingatkan sekali lagi, profil foto-foto Anda yang banyak itu sebaiknya Anda hapus. Oke, baik. Sebaiknya Anda hapus. Sangat menarik pembahasan kita di sesi kedua ini ya, teman-teman ngobrol siap mungkin dari Pak Pur sendiri itu, dan untuk teman-teman, untuk saya juga banyak sekali ilmu-ilmu untuk diaplikasikan supaya kita lebih aman juga dalam menggunakan internet, supaya lebih menjaga keamanan privasi data personal ya Pak Pur ya. Oke Sobat Ngobras, sudah selesai nih sesi kedua kita membahas tentang cyber security awareness. Sangat-sangat menarik ya pembahasan sesi kedua kita. Sobat Ngobras, saya ingatkan lagi, bagi yang belum nonton sesi pertama, nonton dulu, abis itu lanjutkan sesi yang kedua ini. Untuk link dan yang lainnya silahkan cek di link description, dan jangan lupa untuk subscribe akun Sainscom ya. Terima kasih Pak Teguh Purnomo untuk Sama-sama, Mbak. Oke. Oke Sobat Ngobras, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.